Pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi masyarakat. Di tengah meningkatnya volume kendaraan, diperlukan solusi yang mampu mempercepat akses sekaligus meningkatkan konektivitas. Salah satunya adalah dengan pembangunan underpass strategis yang kini berdiri di kawasan Megah BSD. Ini adalah salah satu video terpanjang yang pernah saya buat karena pekerjaannya dari akhir 2022 sampai pertengahan 2025. Mari ikuti video pembangunan underpass dari awal sampai proyek ini selesai. Tujuan pembangunan. Kita lihat peta pada tahun 2022. Area Legok Banten, warga Legok, Parung Panjang, dan Pagedangan. Ini adalah lokasi rencana pembangunan tol Sebaraja sedang masa pembangunan. Dan ini adalah akses ke Parung Panjang, Bogor. Dari Parung Panjang ada dua jalur lewat BST, Pagedangan, dan area Jatake. Dari Jatake, jika mau ke kawasan BSD atau Jakarta harus melewati jalan provinsi sampai di pertigaan Cisauk. Dari pertigaan Cisauk ke kanan adalah ke stasiun Cisauk KRL dan ke kiri adalah ke kawasan BSD. Jika dari Parung Panjang ke arah ke kiri melewati ke jalan Pagedangan, lurus terus melewati jalan raya Pagedangan, maka akan bertemu dengan jalan utama dari kawasan BSD, dan belok ke kanan adalah ke kawasan BSD dan ke kiri adalah mungkin yang sekarang Ion Mall. Kita lihat peta pada tahun 2025 di daerah Legok Banten, Parung Panjang, dan Pagedangan. Setelah underpass dibangun, akses ke kawasan BSD itu malah lebih singkat. Juga tol Sebaraja sudah aktif sehingga menuju Jakarta bisa lebih dekat. Dan jalan penghubung underpass sudah aktif dan sudah diaspal. Lebih dekat menuju AIS BSD, tempat kegiatan gias dan atau pameran mobil. Dilihat dari atas bahwa pembangunan underpass akses Parung Panjang ke BSD lebih dekat. Kolase foto proyek. Kondisi awal underpass adalah danau bekas tambang pasir di tahun 80-an. Pekerjaan dimulai dengan penimbunan tanah merah untuk akses dan plafon alat berat bor pile. Proses pengukuran pembersihan area timbunan bertahap sesuai rencana. Berikutnya, pengecoran pondasi skala besar bor pile pancang dikerjakan dengan teliti, mampu menahan beban struktur di atasnya. Pekerjaan jembatan tol sedang dikerjakan bersamaan dengan underpass. Bor pile dipasang sebagai dinding penahan tanah atau biasa disebut solder pile. Barulah dimulai pekerjaan struktur beton bertulang untuk lantai atas underpass. Chapter 1, Underpass lantai atas. Metode percepatan pekerjaan, kita rakit besi lantai dak atas di workshop dan diangkat oleh kren 50 ton ke lokasi kerja. Metode ini cukup berhasil untuk mempersingkat waktu fabrikasi pemesian sehingga di lapangan hanya membutuhkan penyambungan antara besi tulangan utama dan utama lainnya. Metode precast pemesian ini digunakan saat area kerja belum siap karena alat bor pile masih di area kerja dan menghalangi pemesian. Proses berlanjut dengan pemasangan besi ulir D32 dan penyelesaian detail-detail konstruksi lainnya. Pengecoran struktur underpass menggunakan material beton K350 integral waterproofing untuk kekuatan jangka panjang. Pemasangan penerangan selama pengerjaan harus diwajibkan agar pekerjaan berjalan lancar. Penggunaan konkrit pump sangat membantu agar sudut-sudut area bisa terjangkau dan lebih cepat pekerjaannya. Volume pengecoran hampir 1000 kubik karena area luas dan ketebalan beton dak atas hampir 1 meter. Dengan ketebalan beton ini, maka pengecoran dilakukan per layer per 30 cm yang berfungsi untuk mengurangi panas dari beton.
Batas-batas top cor menggunakan kawat ayam dan balok kayu. Level pengecoran menggunakan besi relak atau untuk kerataan. Saat pengecoran, pemadatan harus dilakukan dengan penggunaan penggetar agar hasil pengecoran tidak keropos. Setelah area pengecoran selesai, tutup dengan terpal agar hidrasi beton tidak cepat menguap. Jika hidrasi terjadi, maka beton akan cepat kering dan retak-retak rambut. Chapter 2, akses tol timbunan. Pondasi bor pile diameter 1,2 dibor mencapai tanah keras pada kedalaman 34 meter oleh PT Bower. Timbunan agregat granular di atas underpass untuk landasan jalan tol setinggi timbunan 2 meter. Pekerjaan underpass dan jalan tol dikerjakan bersamaan untuk mengejar target. Ram 2 tol dari legok pondasi menggunakan spun pancang. Chapter 3, ram utara untuk pekerjaan jalan. Kita mulai pembahasan tahapan pekerjaan dari sisi utara. Saluran beton ukuran 4x1,5 dibuat di samping jalan underpass untuk buangan air dari arah tol. Dinding penahan tanah shoulder pile diikat oleh capping beam di atasnya. Pada saat pekerjaan underpass ini, kita berbarengan dengan pekerjaan bore pile dari pihak Bower yang sedang mengerjakan pengeboran di area main drain, sehingga kita harus berbagi area kerja dengan pekerjaan pondasi bore pile. Pekerjaan galian tanah ex platform Bower atau pengeboran bore pile di bagian tengah sedang kita gali. Galian tanah merah ini sampai kedalaman 5 meter ke bawah atau sampai ketemu subgrade. Buangan tanah merah ini dilakukan di kedua sisi untuk mempercepat pekerjaan. Level galian ini tercapai sampai subgrade, masih di bawah level danau resapan. Sehingga pekerjaan underpass ini banyak kendala dari air tanah. Jadi sistem dewateringnya harus bagus. Jika tidak, alat-alat berat kita akan terendam air. Bisa dilihat bahwa galian tanah merah hanyalah timbunan untuk dudukan platform alat berat pengeboran. Sedangkan tanah aslinya, ram ini adalah tanah lunak, berlumpur, dan berair. Tanah hitam pekat ini harus dibuang dan diganti dengan tanah bagus atau dilakukan dengan perbaikan tanah. Level galian kita di bawah muka air danau, sehingga ram ini akan selalu tergenang air saat bekerja. Penggunaan alat berat ekskavator untuk galian juga harus disesuaikan dengan kondisi lahan. Jika terlalu lembek, gunakan eksa kecil. Tanah hitam pekat ini harus digali dan dibuang minimal kedalaman 2 meter. Setelahnya diganti dengan tanah merah atau tanah bagus. Inilah kondisi setelah dilakukan replacement tanah merah bagus di area ram. Level galian sudah mencapai subgrade dan replacement tanah sudah dilakukan. Akan tetapi, seiring dengan kondisi berair dan alat berat lewat sehingga tanah hitam pekat kembali naik. Dan ini menjadi masalah terus-terusan. Bisa dipastikan area tanah ini kurang bagus dan kurang padat. Setelah level subgrade didapat, ekskavator kecil segera melakukan leveling pekerjaan tanah. Penggunaan ekskavator kecil meminimalisir kerusakan dan beban tanah. Pembentukan tanah sangat penting untuk mengetahui batas-batas lahan pekerjaan. Kendala pekerjaan galian ini adalah saat cuaca hujan, karena jika terjadi hujan dan kondisi menjadi tanah kembali menjadi basah. Minimal kita bekerja jeda 1 hari untuk mengeringkan tanah yang akan digali tersebut. Pembentukan lahan dilakukan agar tetap sesuai awal bentuk bisa terlihat.
Pembentukan badan jalan dan struktur bor pile median ukuran diameter 1,2 meter untuk posisi strating baja. Perbaikan tanah lunak dilakukan dengan cara pemasangan cerucuk bambu panjang 6 meter per 50 cm. Dipancang manual menggunakan ekskavator. Kepala bor pile dibobok 1 meter untuk pemasangan capping beam ke depannya. Metode pemancangan cerucuk bambu dengan manual menggunakan ekskavator kecil yang dipegang oleh pekerja untuk menancapkannya. Pada beberapa area tanah keras, cerucuk bambu saat dipancang patah di tengah-tengah. Untuk mengatasi ini, kita membuat pensil besi dan memberikan jalan cerucuk bambu masuk ke dalam tanah. Jika sudah dilubangi sebelumnya, cerucuk bambu mudah masuk ke dalam tanah. Pemancangan cerucuk bambu dilaksanakan sampai dengan ujung mulut underpass. Cerucuk bambu adalah metode yang diusulkan oleh konsultan sebagai perkuatan tanah lembek. Di atas cerucuk bambu akan ditutup geotekstil dan material timbunan agregat makadam. Pemasangan scaffolding dan pembersihan capping beam median ukuran 1 meter x 1 meter. Pekerjaan capping beam median dimulai dari mulut underpass menuju ke arah ram utara. Antara underpass dan capping beam tidak menyatu, ada celah dilatasi karena beda fungsi. Jarak antara bore pile dan ke bore pile adalah 6 meter. Tinggi bore pile ini adalah 5,3. Besi ulir digunakan D13, jarak 15 cm. Dimensi capping beam 1 meter x 1 meter. Sedangkan mutu beton yang kita pakai adalah K350. Setelah cerucuk bambu terpasang, ditutup dengan geotekstil non-woven sebagai alas agregat nantinya. Pengecoran capping beam dilakukan secara parsial karena lumayan cukup panjang. Setelah geotekstil terpasang, maka selanjutnya kita gelar timbunan agregat. Pemasangan baja strating menggunakan kren 40 ton dan dipasang dimulai dari sisi barat di depan underpass menuju ke arah utara. Perakitan strating baja dilakukan di bawah, setelahnya baru diangkat dan disambungkan ke capping beam. Strating yang dipakai adalah baja WE 400 karena bentangan 14 meter, sedangkan baja adanya 12 meter sehingga ada sambungan di tengah. Untuk detailnya silahkan dilihat di video kami sebelumnya, maka kami percepat untuk pekerjaan pemasangan baja ini. Kita lihat view dari mulut underpass sisi timur menuju ke utara. Deker precast dipasang untuk menyalurkan air. Semua yang dari ram akan dimasukkan ke rumah pompa menggunakan deker precast ini. Solder pile di sisi timur diameter 80 cm. Geotekstil dipasang mulai dari ram ke underpass. Seperti pembahasan di depan, pekerjaan galian, kondisi tanah lunak diperkuat dengan cerucuk bambu. Sambungan geotekstil dijahit secara melintang, bukan memanjang, dan dengan lebar 10 meter. Dijahit secara melintang karena geotekstil itu secara perkuatan bagusnya tuh kuatnya secara melintang.
Setelah geotek terpasang, maka kita lanjutkan dengan timbunan makadam di atas geotekstil setebal 30 cm. Setelah makadam, baru berikutnya kita akan gelar agregat kelas B. Saat pekerjaan timbunan, perkerasan berlangsung harus bersamaan juga dengan pekerjaan drainase agar tidak ada kerjaan galian kembali. Kondisi ram utara sudah tergelar agregat B, tapi belum sampai ke mulut underpass karena area underpass masih kondisinya lembek dan masih berair. Banyak ditemukan mata air sehingga solusinya menggunakan pipa subdrain dari PPC. Timbunan BSA ini setebal 30 cm dengan lebar jalan 7 meter ya. Kita padatkan menggunakan fibro roller, dan pada saat pemadatan BSA ini kita imbangi dengan penyiraman air, dimana untuk mengoptimalkan pemadatan kita siram dengan air dan kita gilas terus menerus menggunakan fibro roller ini. Di bawah base A kita gunakan base B ya, setebal 40 cm. Inilah sisi utara barat yang akan rencana kita aspal ya, udah base A. Ini rencana sisi barat samping danau, dan ini adalah sisi utara bagian timur, dan masih berupa makadam setebal 30 cm untuk perbaikan tanah. Di bawah makadam ini ada cerucuk bambu. Ini kita belum masuk ke kelas B karena masih lembek tanahnya, dan kita coba untuk padatkan terus menerus. Dan sisi ini adalah precast ya, nanti rencana untuk box culvert untuk buangan air semua dari jalan masuk ke box. Jika saat tes propelling truk bermuatan dan permukaan masih membal atau lembut, maka wajib diganti material timbunannya dan dipadatkan kembali. Sebelum pekerjaan pengaspalan, kita wajib mengasih lapisan perekat cream coat antara agregat A dan kondisi di atasnya. Sebelum dilakukan penyemprotan cream coat, dipanaskan dahulu di tangki aspal, dispray dan dicampur pakai kerosin. Setelah cream coat mencapai suhu yang telah ditetapkan sesuai spek, setelah itu aspal lapis resap mengikat disemprotkan ke lapisan aspal agregat kelas A dengan ketebalan sampai 0,8 sampai dengan 1,5 liter per segi. Dump truk akan menuang aspal ke mesin finisher. Cara kerja alat ini adalah dengan menyebarkan aspal dengan jumlah dan kecepatan yang konsisten. Proses hot mix ini termasuk bagian dari terpenting karena menjadi awal pelapisan sebelum pengaspalan. Material yang digunakan berupa aspal jenis ATB dengan tebal 6 cm. Diperlukan tenaga manual untuk merapikan sisi-sisinya. Ini adalah video saya sebelumnya di mana terkait pekerjaan aspal. Jadi untuk selanjutnya jika ingin lebih detail silahkan melihat video saya sebelumnya terkait pekerjaan pengaspalan. Dan inilah tahap pekerjaan ram utara yang sudah selesai dan siap dibuka untuk umum, di mana pekerjaan tinggal pekerjaan maintenance dan kebersihan saja. Landscape dan semua kita rawat, jalan kita bersihkan, saluran air pun kita bersihkan juga. Underpass ini dibangun untuk menjawab tantangan terkait lalu lintas yang harus didesain untuk menghubungkan ruas jalan arteri dan akses tol. Proyek ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh dan menekan biaya transportasi sehingga meningkatkan efisiensi distribusi logistik. Pembangunan ini dimulai dengan penggalian tanah, pemasangan dinding penahan beton dengan struktur bajanya. Seluruh material yang dipilih dengan kualitas standar tinggi, mulai dari rangka baja yang anti karat hingga aspal hot mix berlapis khusus yang mampu menahan kendaraan lewat. Keselamatan menjadi prioritas utama sehingga sistem drainase dirancang untuk mengantisipasi genangan banjir.
Rencana ini dimulai melalui studi kelayakan, survei lalu lintas, hingga desain geometri jalan. Setelah keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan keselamatan serta dampak lingkungan, sehingga proyek ini dapat memberikan manfaat jangka panjang. Kehadiran underpass ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Waktu tempuh menjadi lebih singkat, biaya transportasi menurun, dan kawasan sekitar menjadi mulai berkembang. Dengan hadirnya peluang usaha baru, proyek ini bukan hanya soal jalan, melainkan penggerak roda perekonomian lokal. Chapter 4, Underpass Lantai Bawah. Kita mulai bahas pekerjaan di dalam underpass. Galian top down underpass dilakukan dengan ekskavator kecil di bagian dalam dan estafet keluar menggunakan ekskavator standar. Dikerjakan galian satu sisi dahulu, sisi timur, kemudian dilanjut ke sisi barat. Sisi timur underpass, galian top down-nya sudah tembus. Bisa dilihat bahwa galian kita sudah tembus ke sisi bagian selatan. Galian top down dilanjutkan sampai level galian sesuai rencana. Kondisi tanah sudah ketemu dengan tanah asli yang lunak dan basah. Pekerjaan jika dalam kondisi basah dan lunak sangat menyulitkan alat berat, manuver, ataupun mau estafet untuk buangan tanah. Air tanah terus keluar dari sisi galian, makin besar saat hujan datang. Inilah tantangan terbesar dalam pekerjaan underpass ini. Pembentukan lahan dilakukan setelah level subgrade didapat dan diteruskan dengan perataan lahan. Bagian kiri dan kanan adalah shoulder pile yang mempunyai diameter 1,2 meter sebagai dinding penahan tanah underpass. Dengan melihat kondisi tanah basah dan lunak, hasil galian ini padahal untuk dudukan slab underpass itu harus keras. Maka kita laporkan kepada pihak owner bahwa dengan kondisi lunak seperti ini, kepadatan tanah tidak akan tercapai untuk dudukan slab nanti. Pihak owner memutuskan bahwa harus ada perbaikan tanah lunak ini di bagian dalam underpass. Maka diputuskan ada penggunaan material baru, barangkal, ditimbun kembali di area underpass dengan ketebalan 60 cm. Pekerjaan timunan berangkal ini menjadi lama dikarenakan tanahnya lunak, sehingga truk pengirim kadam tidak bisa masuk ke area dalam, sehingga harus estafet dari mulut underpass dan diambil dengan eksa sedikit demi sedikit dibawa masuk ke area dalam underpass. Pengecoran lantai kerja ini setebal 20 cm di atas berangkal hanya untuk menambah kekuatan beban lantai saja, sedangkan di bawah berangkal ini sebenarnya terdapat pancang mini pile yang berukuran 40 cm x 40 cm. Lebar underpass ini 14 meter yang awalnya 3 lajur menjadi 2 lajur. Underpass ini menggunakan dinding penahan tanah bore pile. Pekerjaan underpass bersamaan dengan di atasnya berlangsung pekerjaan tol berjalan. Underpass ini dikerjakan dahulu, sedangkan sisi barat masih dilakukan pemadatan makadam. Selama pengecoran dicek oleh survei, harga elevasi tetap terjaga dan pengecoran menggunakan konkrit pump untuk bisa masuk ke area lebih dalam lagi. Pengecoran dilakukan secara parsial dan bertahap mengikuti pemadatan makadam yang dikerjakan. Pada saat pengecoran lantai kerja ini, jangan lupa bahwa air tanah cukup kencang, makanya kita siapkan beberapa pipa 8 in subdrain yang untuk mengalirkan air tanah keluar underpass, dan pipa ini dilapisi oleh geotekstil dan ditutup oleh agregat sehingga semua air tanah ini bisa keluar dari underpass. Subdrain ini dipasang per 6 meter dan dibungkus oleh geotekstil. Pengecoran slab bawah ini
mempunyai ketebalan 50 cm beton K350 dengan jenis beton tipe integral waterproofing. Besi yang digunakan besi D32 dengan jarak per 15 cm. Panjang underpass ini adalah 100 meter sehingga pekerjaan pengecoran dibagi beberapa segmen. Dalam hal ini kita menggunakan 3 segmen pada saat pengecoran. Dan bantuan untuk elevasi kelurusan biasanya serupai memasang besi yang biasa kita sebut relak. Dan pada saat pengecoran, konkrit pump ini kita tempatkan di sisi selatan karena lebih mudah akses masuk dari jalan provinsi. Setelah lapisan bawah selesai, dimulailah pekerjaan pembersihan untuk masuk ke pekerjaan finishing. Tinggi bersih adalah 5,2 meter. Sedangkan lebar bersih adalah 12,5 meter setelah dikurangi oleh diameter bor pile. Bor pile dibersihkan dari tanah sebelum di finishing. Untuk ke underpass sisi barat, pekerjaan sisi barat bisa dilihat di sisi timurnya kita sedang pengecoran kanstin, dan kanstin ini sistemnya sistem seat pump atau pengecoran menerus tanpa ada berhenti, dan lebar 25 cm, tinggi 30 cm ya. Dan ini kita ngecor menggunakan plat besi untuk membentuk slip pump ini, dan ada besi stack di mana untuk perkuatan kanstin agar tidak lepas karena beton lama ketemu beton baru ya. Stek besi ini kita menggunakan besi 13 dengan kedalaman 10 cm dan jarak stek ke stek adalah kurang lebih di 40 cm ya. Untuk finishing bor pile tengah kita rencana expose, tapi kelihatan permukaan kasar seperti ini harus kita finishing dulu. Jadi rencana jika ada permukaan yang kasar kita menggunakan gerina mangkok untuk meratakan. Jika ada yang ekstrim harus kita bobok. Nah setelah kita gerina mangkok, berarti kita mulai pasang plesteran dan di finish menggunakan skim coat untuk top akhirnya. Pekerjaan finishing dimulai dari dak atas yang akan di skim coat dahulu, baru kemudian rencana akan kita cat untuk finishingnya. Sedangkan pemasangan GRC dengan menggunakan struktur baja di belakangnya yang akan disupport ke dinding bor pile. Underpass juga lantainya sudah kita print coat karena persiapan untuk pengaspalan, dan GRC wall sudah mulai kita pasang. Dan ini adalah persiapan untuk pengaspalan di underpass dengan menggunakan ACWC setebal 6 cm dan ATB setebal 4 cm. Pasir di bahu di underpass ini untuk dudukan paving block kemudian hari, dan skim coat di atas dak sudah kita kerjakan juga, sisa tinggal dicat. Untuk GRC wall sisi timur sudah kita pasang sampai ke atas, tinggal menunggu pengecetan. Dan GRC sisi barat sudah kita pasang juga, semua tinggal kita menunggu pengecetan. Dan untuk GRC bagian median sudah kita pasang. Pekerjaan keseluruhan finishing sedang dikerjakan, dari mulai pekerjaan paving block, skim coat, pemasangan GRC, pengecetan GRC, pekerjaan listrik, dan pekerjaan lampu. Semua pekerjaan finishing sudah selesai dan pekerjaan listrik dan lampu juga sudah dites. Underpass ini siap dibuka untuk umum, akan tetapi kita masih menunggu info terkait kapan diaktifkannya underpass ini. Underpass ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur yang mendukung mobilisasi masa depan dengan fasilitas modern, desain yang aman, dan konstruksi yang kokoh. Proyek ini diharapkan menjadi contoh pembangunan yang mengutamakan kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan kota secara berkelanjutan. Inilah salah satu proyek strategis yang menghubungkan akses utama kawasan ini.
sebuah underpass modern yang dibangun untuk memperlancar arus kendaraan sekaligus mendukung konektivitas antara ruas jalan tol dan jalan arteri. Dari sisi akses masuk, kendaraan diarahkan menuruni jalur yang rapi dan lebar menuju terowongan bawah jalan tol utama. Dinding penahan yang kokoh dan struktur atap baja yang sudah disiapkan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Di dalam underpass, pencahayaan dan ventilasi menjadi prioritas utama. Desain modern ini memastikan kendaraan dapat melintas dengan aman meski berada di bawah lintasan jalan tol di atasnya yang padat. Saat keluar dari underpass, kendaraan akan langsung terhubung dengan jalan arteri atau jalan provinsi dan akses tol, menjadikan jalanan lebih cepat, efisien, dan bebas hambatan. Chapter 5, Ram Selatan Pekerjaan Jalan. Kita mulai bahas untuk posisi ram selatan. Ram sisi selatan desainnya hampir sama dengan sisi utara, dengan penahan shoulder pile dan peralasan aspal. Kendala kerjaan selatan adalah banyak air, sungai dari Cicarra meluap, serta di sampingnya ada TPU warga. Pekerjaan galian bersama dengan pekerjaan bor pile bower, sehingga lahan sempit, basah, dan menjadi kendala utama. Saat musim hujan, sungai Cicarra meluap karena sedang dikerjakan, sehingga masuk ke area ram selatan yang sedang kita gali. Penyebab banjir juga dari kebocoran shoulder pile, di mana ada celah antara shoulder pile sehingga dari sungai air masuk ke area ram. Box culvert precast ukuran 60-60 di samping kiri dan kanan jalan sebagai drainase jalan. Semua air dari ram akan dialirkan ke dalam lubang pompa di ujung mulutnya underpass. Shoulder pile ini akan menahan sungai Cicarra di sebelahnya yang hanya berjarak 2 meter dari ram. Level sungai air Cicarra masih tinggi dibanding dengan kerjaan underpass kita, sehingga underpass kita lebih rendah daripada sungai. Dinding penahan tanah sisi makam warga area yang rawan longsor. Desain awal ram utara dan selatan awalnya mempunyai 3 lajur, akan tetapi dirubah desain menjadi 2 lajur, sehingga jalan ram selatan menuju ke simpang akan ada pertemuan dari 2 lajur menjadi 3 lajur. Pekerjaan galian ram selatan timur dikerjakan setelah dewatering air tanah dilakukan dengan benar. Kondisi tanah timunan yang bagus, akan tetapi pada saat level subgrade akan kembali lunak. Pemasangan drainase harus bersamaan dengan pekerjaan timunan agregat. Dinding retaining wall ditebalkan untuk dudukan strating baja. Capping beam median strukturnya tidak menyatu dengan underpass, ada dilatasi. Retaining wall desain awal adalah tebal 20 cm karena ada baja strating menjadi 40 cm. Pekerjaan cerucuk bambu dimulai dari depan underpass dan mundur sampai ke batas jembatan sisi selatan. Batas pemasangan cerucuk bambu sisi selatan hanya sampai box culvert atau jembatan yang melintang jalan. Seperti sisi utara, di atas cerucuk bambu akan dipasang geotekstil sebagai landasan agregat nantinya. Perkuatan tanah cerucuk bambu kembali dikerjakan karena kondisi tanah mendekati underpass cenderung lunak dan basah. Tanah sisi makam kita gali perlahan dengan melihat apakah ada pergerakan tanah, dikhawatirkan akan terjadi longsor. Capping beam siap dipasang strating baja di area median sisi selatan.
Jalan tol di atas sudah aktif, berarti dak atas underpass kokoh dan jalan dengan baik. Sisi barat sudah digelar geotekstil dan ditimbun makadam setebal 40 cm. Sisi timur sudah digelar geotek dan dipasang dijahit secara melintang agar kekuatan geotekstil maksimum. Sisi median tengah jalan tidak dicerucuk karena ini hanya untuk landscape. Erection strating baja ram selatan di sisi bagian timur dilakukan dari depan underpass menuju ke arah selatan. Dikerjakan setelah sisi utara selesai sehingga saat kren demop akan mudah keluar dari sisi arah jalan provinsi. Pengencangan baut ke capping beam dilakukan di atas, sedangkan untuk sambungan baja dilakukan di area bawah. Tanah sisi makam tidak kita gali dahulu karena musim hujan dan dikhawatirkan pada saat digali terjadi longsor. Selama pengencangan baut ke capping beam, kren tetap memegang di atasnya, sedangkan kalau sudah dipastikan kuat baru dilepas untuk strating bajanya. Genangan air ini dari mata air dan luapan dari sisi makam. Ini adalah ram sisi timur, di mana progresnya kita masih perbaikan tanah dan masih cerucuk bambu. Dan lokasinya pas banget dengan TPU warga ya. Jadi sehingga kita benar-benar underpass dibangun di samping area warga. Dan kita sudah gelar geotekstil juga untuk area perkuatan ini. Dan ini adalah dinding petahan tanah makam TPU warga agar tidak longsor ke area underpass. Sisi selatan bagian timur ini masih bermasalah dengan kondisi tanah lunak dan dari air tanah, dan juga ini adalah area paling rendah di antara underpass sehingga selalu bergenang air, dan air juga masuk di celah-celah antara shoulder pile yang belum tertutup dengan benar. Sisi selatan timur sudah dilakukan timbunan sampai ke agregat base A. Tahap pekerjaan pekerasan jalan. Setelah damslet menuangkan agregat di area pekerjaan akan disebar menggunakan grader, dan alat grader ini berfungsi untuk melevel juga area timbunan dan akan dipadatkan dengan pivot roller. Serta akan dipadatkan lagi dengan tandem roller. Tahap pemadatan pada jalan yang akan diaspal dipadatkan atau dikeraskan terlebih dahulu menggunakan alat berat seperti tandem roller atau pivot roller. Disinilah titik yang pertemuan antara dua lajur ke tiga lajur, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dan untuk aspal ATB tebal 6 cm, sedangkan ACWC kita tebalnya 4 cm. Dari pertemuan di atas jembatan ini barulah mendekati jalan provinsi menjadi 3 lajur. Dapat dilihat pada video kami sebelumnya terkait pekerjaan ini semua hampir selesai dan siap dibuka untuk umum. Akan tetapi hal ini belum siap terlaksana karena kita masih menunggu info dari pihak owner. Padahal dari segi pekerjaan dan kontrak kita sudah selesai. Infrastruktur ini tidak hanya memperlancar lalu lintas, tapi juga menjadi bagian dari pembangunan konektivitas kawasan yang lebih baik. Sebuah langkah nyata untuk mobilitas masa depan.
Kendaraan yang memasuki underpass diarahkan melalui jalur akses yang landai dan tertata. Desain geometris jalan disesuaikan dengan standar keselamatan, sehingga memudahkan kendaraan berbagai jenis untuk melintas dengan aman. Setelah melewati bagian dalam, kendaraan diarahkan naik kembali menuju jalur keluar. Dari titik inilah akses langsung terhubung dengan jalan arteri maupun jalan tol lainnya, sehingga memberikan pilihan rute yang lebih cepat, efisien, dan bebas hambatan. Chapter 6, Pekerjaan Main Drain dan Sungai Cicandra. Mari kita bahas area box main drain yang melintang di bawah jalan tol. Galian top drop main drain dimulai dari sisi utara ke sisi selatan, dan di sini tingkat kesulitannya lebih besar karena area main drain ini cukup kecil areanya. Panjang main drain ini 150 meter dan digali dari sisi utara ke sisi selatan dengan ekskavator kecil PC125 dan didorong oleh bulldozer. Dinding penahan tanah di kedua sisi menggunakan shoulder pile diameter 1,2 meter dengan kedalaman yang dibor 34 meter. Galian sepanjang 105 meter ini dibuat void di tengah-tengahnya atau area kosong di sisi selatan dan utara untuk sirkulasi udara saat galian dilakukan. Ekskavator kecil secara bertahap dan estafet memindahkan tanah dari dalam ke arah luar dan didorong oleh bulldozer. Dapat dilihat ekskavator paling kecil paling depan untuk menggali secara perlahan agar dak beton shoulder pile tidak terkupas. Karena aktivitas alat berat dan asap knalpot bisa berbahaya, maka dipasang exhaust fan di area void ini untuk sirkulasi pekerja. Selain dipasang exhaust fan, juga penerangan lampu sangatlah penting mengingat area galian sangat gelap. Seperti inilah kondisi lampu jika sedang mati dan kurang penerangan. Sangatlah berbahaya bagi ekskavator dalam pengerukan karena dikhawatirkan akan mengenai beton dak atas ataupun kena bor pile. Bulldozer bagian untuk mendorong tanah dari dalam main drain dan diangkut ke truk di luar mulut underpass menggunakan ekskavator. Galian top down main drain sudah tembus ke bagian sisi selatan. Tanah lunak di area main drain ini kita tidak perbaiki atau kita perkuat karena lantai bawah main drain tidak menumpuk ke tanah, akan tetapi dibebankan ke area bor pile menggunakan korbel. Agar air danau tidak masuk ke area galian top down, maka di mulut main drain kita lakukan bendungan tanah. Agar tanah di mulut main drain tidak masuk ke dalam, maka kita buatkan wing wall di kedua sisi sampai ke dasar elevasi sungai. Besi korbel dengan chemical angkur ke bor pile sebagai dudukan lantai main drain. Pembesian korbel dengan menggunakan D16 per jarak 10 cm. Galian main drain sudah sampai ke ujung selatan dan kita bendung tanahnya agar Sungai Cicandra tidak masuk ke area galian kita. Setelah level tercapai, maka kita mulai bentuk lahan kerja untuk persiapan kita pengecoran lantai kerja. Mari kita masuk ke main drain dari sisi utara yang akan tembus ke sisi selatan. Main drain adalah 5,4 meter dan lebar 10 meter. Ini adalah titik outlet ke sisi bagian danau. Lantai kerja sudah dicor dengan ketebalan lantai kerjanya 20 cm. Pembesian slab bawah main drain menggunakan besi D16 per jarak 15 cm. Tebal lantai adalah 60 cm. Penggunaan beton decking 10 cm di atas lantai kerja untuk dudukan pembesian slab bawah main drain.
Mutu beton yang dipakai adalah K350 dengan tipe beton waterproofing integral. Pengecoran lantai membrane dilakukan tidak menerus karena mengikuti persiapan lahan juga, sehingga dibuat per 30 meter siap cor. Sehingga total pengecoran dibuat 5 segmen dengan stok cor kawat ayam. Saat pengecoran lantai dilakukan, stek besi yang dari lantai harus menerus dan ketemu dengan dinding agar beban struktur menerus dengan sambungan antara lantai dan dinding menggunakan PVC waterstop. Pengecoran lantai bawah membrane dari tengah ke sisi selatan. Genangan air ini bukan dari mata air atau danau, tapi efek hujan di hari sebelumnya. Pengecoran dinding membrane dimulai dari arah tengah, dibagi dua ke sisi utara dan selatan. Tiap sambungan beton menggunakan PVC waterstop. Cor dinding membrane menggunakan konkrit pram dari arah utara. Beton lantai bawah sudah mempunyai cukup umur untuk dibebani truk mixer, sehingga truk mixer dan konkrit pram bisa masuk ke area dalam membrane pada saat pengecoran berlangsung. Truk mixer mundur dari arah utara sampai ke mulut membrane dan masuk ke dalam, ketemu dengan konkrit pump dan siaplah dilakukan pengecoran ke area dinding. Dinding membrane sudah hampir semua tercor dan pelepasan backcasting dilakukan setelah 2 hari umur pengecoran. Bagian atas dinding membrane disisakan 40 cm tidak dicor karena diasumsikan level air tidak akan sampai ke atas. Juga disiapkan sebagai metode pengecoran untuk menuangkan beton dari atasnya. Dinding sebelah selatan sudah dilepas backcastingnya dan genangan air akibat dari curah hujan masuk dari mulut Medan Selatan di hari sebelumnya. Mulut membrane sisi selatan masih terbuka sehingga air dari Cijantra meluap saat hujan dan masuk ke dalam. Akhirnya membrane Cijantra sudah selesai dan mulai diaktifkan untuk mengalirkan air sungai dari sisi selatan ke sisi utara dan melewati jalan tol di bawahnya sampai ke area danau resapan. Mulut membrane sisi selatan untuk akses air kita lapisi terpal. Ini adalah kita trial untuk mengalirkan sungai. Chapter 7, Simpang Akses Underpass. Video drone pada 2023 bisa dilihat jalan provinsi dan komplek Hera belum dibangun. Video drone 2025 bisa dilihat jalan provinsi dan komplek perumahan Hera sudah dibangun. Ujung dari jalan underpass ini sisi selatan masih terputus karena masih ada sungai Cijantra lama. Dan sementara kita alirkan ke membrane batu kali yang kita bangun. Membrane Cijantra meluap karena aliran ke arah danau kita sumbat dan perkecil karena kita sedang bekerja di area membrane tersebut. Di bawah jalan provinsi kita pasang box tapet 4 x 8 meter.
mengganti jembatan Cinjandra yang lama. Di bawah rigid menggunakan precast, sedangkan yang di bahu menggunakan beton dan cor di tempat dengan pembesian. Pengerjaan box culvert ini dilakukan parsial karena jalan provinsi lama masih aktif, dan yang kita dahulukan kita kerjakan area sisi selatan. Bisa dilihat bahwa area sisi selatan yang kita bangun kita operasikan dan kita buka dulu untuk umum agar sisi jalan provinsi yang lama bisa kita kerjakan. Jadi metode kerja di sini adalah dua arah ini, sisi selatan kita kerjakan yang arah sisi Heira dan sisi jalan provinsi baru kita kerjakan, dan baru kita sambungkan ke jalan ram underpass sisi selatan. Sisi selatan yang sudah selesai difungsikan untuk umum dan jalan provinsi lama mulai kita kerjakan. Sisi utara atau sisi jalan provinsi yang lama mulai kita kerjakan. Jalan beton lama existing dibongkar dan box culvert precast akan kita sambungkan dengan sisi selatan yang sudah terpasang. Setelah box culvert precast terpasang, untuk sisi bahu menggunakan beton cor di tempat dengan pembesian yang kokoh. Bagian sisi yang terbebani oleh kendaraan menggunakan precast, sedangkan yang bahu kita cor di tempat. Setelah dak atas tercor, maka kita mulai penimbunan tanah merah di atasnya. Jalan dari underpass akan mulai terhubung dengan jalan provinsi Kadusirung yang kita bangun. Dibuat juga jembatan baru untuk Sungai Cicandra dengan menggunakan box culvert 4x8 dan aliran langsung menuju main drain ke sisi utara. Simpang ini dibuat dua lajur satu arah dengan kekerasan rigid beton tebal 25 cm. Di bawah rigid kita menggunakan timbunan tanah dan agregat kelas B setebal 15 cm. Tebal rigid adalah 25 cm dengan mutu beton FS 350. Simpang dan underpass akan terhubung. Aliran air dimasukkan ke street inlet dan tersambung ke box culvert 60x60 precast di bawahnya. Di bawah kanstin diberikan landasan BSD setebal 20 cm dan kanstin streetcom ini dikerjakan menerus tanpa ada sambungan dan tanpa ada pembesian. Dengan beton khusus komposisi screening atau di bawah agregat 1-2 cm digunakan untuk kanstin. Box control dipasang untuk menahan endapan lumpur dari sisi jalan sehingga overflow ke box culvert hanya air.